Wilayah Panjalu memang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti Gunung Sawal, Gunung Cakrabuana, dan Gunung Bitung. Hal ini membuat wilayah Panjalu begitu subur karena memiliki banyak sumber mata air. Salah satu yang terkenal adalah Situlengkong. Danau yang memiliki luas 57,95 hektar ini menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Situlengkong di Panjalu, Jawa Barat adalah sebuah danau yang diyakini masyarakat setempat terbentuk dari air zam-zam yang dibawa oleh Prabu Boros Ngora ketika pulang dari Mekah untuk mempelajari Islam. Selain legenda tentang Situlengkong di Panjalu, masih banyak kearifan lokal yang hidup di masyarakat Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Make karena suci, mangan minum karena ucap tekad lampah sebenarnya. Jadi kalau make itu, jadi apakah pakaian itu dari mana asalnya? Pokoknya dari hasil mencuri kan itu tidak halal ya Pak. Ucap tekad lampah sebenarnya. Jadi kalau berkata itu harus sebetulnya, jangan dibuat-buat gitu. Syair tersebut adalah salah satu papagon yang tumbuh dengan baik di wilayah Panjalu. Papagon adalah kearifan lokal masyarakat Panjalu berupa petuah atau nasihat orang tua kepada anaknya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun tinggalan tradisi lisan masa silam, namun pesannya masih relevan dengan kondisi masa kini. Papagon itu mungkin pada awalnya lebih cenderung ke lisan gitu ya. Kemudian beberapa pujangga menuliskan papagon ini karena layak untuk dipelajari, untuk dijadikan sebagai bekal pengetahuan untuk generasi berikutnya. Nah, dari bentuk, misalnya di Sunda ini dikenal dengan wangsit gitu ya. Dengan wangsit, mungkin dari wangsit itu kemudian diambil makna-makna yang relevansi dengan perkembangan, dan ini disebarkan ataupun diajarkan kepada masyarakat sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah pembelajaran bahwa masyarakat itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik itu harus taat kepada papagon yang sudah digariskan oleh leluhurnya. Dalam hal ini kalau papagon Panjalu mungkin dari Prabu Boros Ngora yang dulu memberikan semacam pepatah wasiat dan sebagainya agar anak cucunya, keturunannya bisa menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam papagon itu. Salah satu papagon atau petuah peninggalan kerajaan Panjalu adalah tradisi nyangku. Saban tahun, upacara ini digelar untuk mengenang jasa Prabu Boros Ngora dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Benda pusaka milik Prabu Boros Ngora disucikan dengan air dan doa-doa. Jasa Raja Panjalu yang berjaya pada abad ke-8 itu dimuliakan dengan cara yang agung. Seorang raja yang belajar Islam dan masuk Islam langsung dari Baginda Ali sendiri. Itu pada tahun kurang lebih tahun 650. Pada waktu itu Panjalu dipegang oleh raja, oleh ayahandanya Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa mempunyai anak 6 dan Prabu Sanghyang Boros Ngora sendiri adalah anak yang nomor 2, diperintahkan oleh ayahandanya untuk mencari ilmu sejati yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman. Maka atas perintah ayahandanya beliau mencari ilmu itu dan sampailah beliau di Tanah Suci Mekah dan bertemu dengan Baginda Ali. Beliau belajar dan masuk Islam atas bimbingan Baginda Ali langsung. Nah, setelah beliau cukup mempelajari Islam, sebelum pulang ke Nusantara, ke Tanah Sunda, beliau diberi cedera mata berupa sebuah pedang, satu, yaitu pedang Julfikar, kedua sebuah pisau pendek berupa cis, yang ketiga berupa kain. Nah, setelah beliau pulang ke Panjalu, Prabu Sanghyang Boros Ngora menghadap ayahandanya, dan setelah itu beliau diangkat menjadi Raja Panjalu menggantikan ayahandanya Prabu Sanghyang.
Meski berbentuk penyucian benda pusaka, hakikat nyangku adalah pembersihan diri dari hal yang dilarang agama. Masyarakat Panjalu menyebut nyangku sebagai nyaanan laku, yang berarti memperbaiki perilaku, atau nyaanan kuring, yang artinya memperbaiki diri sendiri. Prosesi nyangku juga berkaitan erat dengan pemeliharaan alam, karena untuk membersihkan pusaka digunakan air kahuripan dari mata air yang dijaga masyarakat. Matahari bersinar terang di Panjalu saat beberapa anak muda dengan semangat mempersiapkan perangkat untuk mereka tampilkan dalam upacara nyangku. Tradisi nyangku saat ini memang bukan hanya menjadi sebuah prosesi semata. Selain bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada leluhur, nyangku juga menjadi ruang untuk menghidupkan kreativitas lokal yang tercermin dalam seni pergelaran. Seperti yang dilakukan Ganda Suganda, seorang seniman asli Panjalu yang menghidupkan legenda Batara Sembilan, sosok yang diyakini menjaga kerajaan Panjalu. Semua tokoh ini diwujudkan dalam bentuk wayang landung. Nanti di upacara nyangku akan bawa kesenian apa aja nih? Dari saya wayang landung, dari Sukamantri Babegi, dari Cipamotet itu Buta Kararas, dan dari Simpar Sisingaan. Singaan, jadi ada 4 ya? Ada 4. Nah, ini kan juga pasti ada ceritanya nih Mang ya, ke wayang landung itu, terus ada penggambaran tokoh-tokohnya. Ini sebenarnya siapa sih Mang? Kalau ini kan pakemnya dari wayang. Kesepuhan dari saya dari Panjalu itu udah aja kamu bikin seperti Batara Sembilan yang ada di Panjalu itu. Ya, kalau menggambar Batara Sembilan saya nggak tahu, mungkin dijudulkannya sama wayang aja. Batara Sembilan itu penjaga Panjalu, dari ujung sana sampai keliling ini ya ada Batara Sembilan gitu. Di semuanya juga itu ada air. Oke. Nah, ini bisa dikasih contoh. Ini siapa misalnya kan? Yang itu aja, itu Gatot Kaca. Yang hijau. Nah, itu Sri Kandi, ini Arjuna, ini Yudhistira. Ininya Bang Rahwana. Ya, jadi ini adalah penjaga dari daerah Panjalu. Ya. Nah, sementara kalau cara buatnya sendiri gimana nih Bang? Cara buatnya itu awalnya itu dari tanah liat, saya bentuk seperti wajah wayang, nanti sama anak-anak dirapetin sama kertas, lalu dicat. Terus ada lagi yang membentuk seperti jasad manusia itu, badannya itu pakai bambu, pakai kayu, diikat sama karet. Nah, udah bentuk, udah jadi dicat. Kita anak lagi ya pakai keraras, pakai daun-daun, itu daun kelapa, tutupan tidak merusak alam. Ya. Kelapa yang sudah tidak terpakai saya pakai, daun keraras yang keraras kan udah nggak terpakai. Iya, jadi limbah gitu limbah. Ya supaya nggak dibuang. Nah, ini kenapa lebih memilih bahan-bahan yang alami istilahnya ya? Berhubung saya dan anak-anak itu pencinta alam, jadi mungkin dasarnya itu
mencintai alam. Jadi ada filosofi. Iya, kalau bisa ini kan saya dari pohon kelapa, mungkin anak-anak saya bisa nanam kelapa atau nanam itu pohon pisang. Kisah Prabu Boros Ngora tidak cuma diabadikan Ganda Suganda dalam wayang landung, melainkan juga dalam sederet kesenian arak-arakan lainnya. Sembilan tahun silam, di komunitas anak ibu, Ganda bersama Pandu Radea merangkul anak-anak muda Panjalu untuk melahirkan sejumlah kreativitas. Selain wayang landung dan bebegik, Buta Kararas Tilas menjadi kesenian Panjalu lainnya yang juga mampu mengharumkan nama Panjalu di kancah nasional. Kesenian Buta Kararas Tilas ini berawal sekitar tahun 2012, yang memang ide dari pencetus atau pembuat kreator dari Buta Kararas ini ada Kang Aan Andriana, kemudian saya sendiri yang berinisiatif membuat sebuah kreasi seni helaran yang sebagai wadah untuk berkreativitas bagi anak-anak muda yang ada di sini. Kemudian mendapatkan ide untuk membuat kesenian yang idenya itu dari orang-orangan sawah, di mana orang-orangan sawah sendiri merupakan tradisi para petani yang ada di wilayah sini, yang pada saat ini mungkin sudah banyak dilupakan, bahkan mungkin jarang digunakan lagi. Jadi membuat kesenian buta ini sebagai salah satu bentuk demo bahwa yang namanya orang-orangan sawah boleh dikatakan hampir punah, seperti itu. Dibentuk menjadi sebuah kesenian yang mungkin kalau orang-orangan sawah itu tadinya hanya diam di sawah, sekarang kita gerakan dengan tarian yang diiringi dengan musik menjadi sebuah seni yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Malam semakin larut. Persiapan untuk menyambut upacara nyangku juga dilakukan di Pasucian Bumi Alit. Malam sebelum nyangku, masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mendengarkan ceramah tentang kisah sang Nabi. Setelah itu, mereka melantunkan tawasul atau permohonan doa kepada Allah melalui wasilah Nabi. Solawat Nabi melantun dalam Kidung Gambyung, seni kasidah khas warga Panjalu. Setelah peringatan Maulid Nabi usai dilaksanakan, masyarakat dan para sesepuh Panjalu dihibur dengan penampilan seni debus. Debus pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk memompa semangat juang rakyat, sekaligus menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat.
Pagi hari, Pasucian Bumi Alit dan Taman Boros Ngora kembali ramai dikunjungi warga. Puncak acara Nyangku digelar sebentar lagi. Prosesi diawali dengan arak-arakan benda pusaka oleh para sesepuh Panjalu dari Bumi Alit menuju Nusa Larang, sebuah pulau di tengah Situ Lengkong. Diiringi musik gambyung, masing-masing sesepuh membawa satu pusaka dengan menggunakan kain khusus. Setelah tiba di Situ Lengkong, rombongan arak-arakan menggunakan perahu menuju Nusa Larang. Tidak sedikit masyarakat yang rela menyewa kapal hanya untuk menyaksikan prosesi secara utuh. Pulau Nusa Larang merupakan pusat kerajaan Panjalu ketika Prabu Boros Ngora menjadi raja. Lokasinya yang dikelilingi air serta gerbang masuk yang terbatas membuat kerajaan Panjalu saat itu aman dari ancaman musuh. Nusa Larang diyakini masyarakat merupakan tempat dimakamkannya Mbah Panjalu atau Raden Haryang Kencana, anak dari Prabu Boros Ngora yang juga sempat menjadi Raja Panjalu. Sejumlah seni helaran atau arak-arakan menyemarakkan upacara Nyangku. Dimulai dari bebegik, seni Panjalu yang nyaris hilang. Seni topeng peninggalan Prabu Boros Ngora ini menjadi andalan masyarakat Sukamantri dalam setiap pesta rakyat. Dilanjutkan, karya seni komunitas anak ibu asuhan Ganda Suganda. Dan diakhiri penampilan dari Saung Hiem Cipamotet dengan buta Kararas Tilas. Pembersihan diawali dengan pedang Zulfikar yang diyakini sebagai pemberian sahabat Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib. Setelah menggunakan tirta kahuripan, pusaka dikeringkan dengan asap dupa, kemudian dibungkus kembali dengan kain. Hal yang sama berlaku untuk dua pusaka lainnya, cis atau pisau pendek dan kujang. Upacara Nyangku diyakini oleh berbagai pihak memiliki korelasi dengan upacara sejenis yang ada di Pulau Jawa seperti Panjang Jimat di Cirebon. Nyangku menurut saya itu memiliki korelasi dengan sejarah tentang perkembangan agama Islam di Tatar Galuh ataupun di Sunda pada umumnya. Di Galuh ini sendiri ataupun di Jawa Barat pada saat ini, penyebaran agama Islam dilakukan oleh diantaranya yang sudah dikenal di masyarakat luas adalah oleh Cirebon melalui Sunan Gunung Jati atau sebelumnya oleh Pangeran Cakrabuana. Selesai upacara penyucian pusaka, air yang digunakan dalam prosesi dibagikan kepada masyarakat. Air tersebut diyakini akan mendatangkan berkah, meski jumlahnya saat ini tak sebanyak dahulu.
Nyangku yang di Panjalu ini kalau dulu air pusakanya begitu sangat dinanti-nanti oleh pengunjung, oleh masyarakat gitu ya untuk diambil airnya karena dianggap ada bernilai berkah gitu ya, ada berkahnya baik disimpan di rumah ataupun untuk pertanian dan lain sebagainya gitu. Jadi air itu dipercaya memiliki berkah. Namun karena pemahaman terhadap agama, akidah yang semakin tebal, maka hal seperti itu mulai terkikis sehingga ya air bekas jamasan ataupun pencucian pusaka itu hanyalah air gitu ya, tidak memiliki dikikis itu nilai-nilai seperti itunya, seperti nilai spiritualnya dan lain sebagainya. Ini juga di satu sisi tentu fenomena seperti ini ada yang hilang mungkin ya, ada yang tergantikan gitu dengan pemahaman baru. Benda pusaka kemudian dikembalikan ke pasucian Bumi Alit untuk disimpan. Benda pusaka lainnya yang berjumlah ratusan akan dicuci keesokan harinya di Bumi Alit tanpa upacara secara terbuka. Masyarakat pun harus menunggu bulan Maulud tahun depan untuk dapat melihat kembali benda peninggalan Prabu Boros Ngora. Meski sesungguhnya tak perlu menunggu lama untuk mulai membersihkan dan memperbaiki diri, sesuai nasihat Prabu Boros Ngora dalam Papagon Panjalu. Make karena suci, mangan minum karena ucap tekad lampah sebenarnya.